Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my class pada bahasa Inggris Niaga untuk modul 5 kegiatan belajar kedua, yaitu istilah ekonomi yang diawali dengan huruf M. Pertama, kita akan mempelajari microeconomic policy atau kebijakan ekonomi makro ya. Ekonomi makro atau macroeconomics adalah studi tentang seluruh aspek dan cara kerja dari ekonomi sebuah negara, seperti pendapatan negara, produksi atau output negara, dan keterkaitan di antara berbagai sektor ekonomi yang berbeda-beda. Ya. Di sini ada dua cara untuk mengontrol kebijakan ekonomi. Yang satu namanya adalah kebijakan moneter, dan yang kedua namanya adalah kebijakan fiskal. Kebijakan moneter itu adalah biasanya contohnya dengan cara mengubah atau menaik turunkan tingkat suku bunga ya, dan kemudian mengelola suplai uang. Ya. Kemudian perubahan-perubahan kebijakan di bidang perpajakan, kemudian pengeluaran negara itu disebut dengan kebijakan fiskal. Saya ulang ya, kebijakan yang berhubungan dengan suku bunga maupun perputaran uang atau suplai uang itu disebut moneter. Dengan kebijakan pajak serta biaya-biaya masuk atau cukai itu disebut dengan fiskal ya. Kebijakan dari suatu negara, dari suatu pemerintahan dan bank sentral itu biasanya dimaksudkan untuk menaikkan pertumbuhan sementara menjaga inflasi dan pengangguran itu rendah. Jadi saya ulangi, kebijakan ekonomi suatu negara yaitu ekonomi makro itu biasanya menjaga pertumbuhan naik tapi menurunkan inflasi serta pengangguran. Oke. Kemudian macroeconomics atau kita sebut ekonomi makro itu adalah gambar besar dari sebuah ekonomi di sebuah negara. Biasanya menganalisis fenomena-fenomena seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta tingkat pengangguran. Jadi ketiga contoh ini adalah fenomena-fenomena yang dianalisis dengan ilmu ekonomi makro atau macroeconomics. Ya. Berlainan dengan makroekonomi itu adalah mikro atau ekonomi mikro ya. Itu adalah studi tentang perilaku dari pasar individu, tentang pekerja, rumah tangga, dan juga perusahaan-perusahaan. Jadi kalau tingkatnya pekerja, tingkatnya rumah tangga, ataupun perusahaan yang menganalisis perilakunya, itu disebut dengan ekonomi mikro. Tapi kalau yang menyangkut pertumbuhan ekonomi, inflasi, kemudian pengangguran dalam skala besar suatu negara, maka itu disebut ekonomi makro. Kemudian manufacturing. Itu adalah, kalau di dalam bahasa Indonesia, manufacturing itu adalah sektor barang ya, sektor barang jadi. Ini adalah membuat barang jadi seperti mobil atau barang-barang lain ya. Selama beberapa saat di negara-negara yang sudah maju, itu sektor manufaktur itu makin turun. Sebaliknya, sektor sektor jasa itu makin meningkat. Di sini disebutkan bahwa ada shift atau perpindahan di antara dari yang tadinya negara-negara maju itu di sektor manufaktur, sekarang berpindah pada sektor jasa ya. Di berlainan dengan masa lalu ya. Di sini, sedangkan negara-negara yang sedang berkembang atau developing country seperti di Indonesia, itu ketika sektor manufaktur di negara yang maju itu turun, berarti sektor manufaktur itu diserahkan ke negara-negara yang belum maju, yaitu negara berkembang seperti negara Indonesia. Contohnya dengan mendirikan pabrik-pabrik di negara-negara berkembang, karena berarti negara-negara maju itu sudah menjadi penanam modal di negara-negara yang berkembang, sehingga negara berkembang sektor manufakturnya tumbuh lebih tinggi, lebih tinggi, meskipun yang tentu saja tidak menyaingi
negara-negara yang sudah maju lebih duluan. Kemudian marginal. Marginal itu adalah selisih yang timbul dikarenakan penambahan satu unit dari suatu benda. Ya, contohnya di sini adalah marginal revenue. Marginal revenue itu adalah pendapatan marginal. Pendapatan marginal adalah pendapatan tambahan yang didapat dengan menjual satu produk lebih daripada sebelumnya. Kemudian ada yang disebut dengan marginal price atau harga marginal. Itu adalah seberapa banyak seorang konsumen harus membayar untuk mendapatkan satu barang tambahan. Ya. Ada marginal utility atau manfaat marginal. Itu adalah seberapa banyak manfaat tambahan yang didapat dengan mengkonsumsi satu barang tambahan. Ya. Kemudian ada marginal product atau produk marginal. Produk marginal dari tenaga kerja. Itu adalah berapa banyak produk dari sebuah perusahaan dengan mempekerjakan satu pekerja tambahan. Atau dengan menambahkan jam kerja 1 jam lagi. Kemudian marginal propensity to consume atau MPC. Marginal propensity to consume. Itu adalah ukuran tentang seberapa banyak konsumsi rumah tangga atau kalau yang namanya menabung itu berarti MPS ya, marginal propensity to save. Kita membicarakan yang MPC dulu. Marginal propensity to consume itu adalah berapa banyak tambahan konsumsi yang didapatkan ketika pendapatan rumah tangga tersebut naik misalnya $1 misalnya. Marginal propensity to save itu berarti berapa banyak yang ditabung ketika pendapatan rumah tangga itu naik misalnya $1. Kalau di Indonesia tentu saja bukan $1 ya, misalnya perhitungannya dolar berarti sekitar 15.000. Kemudian marginal tax rate itu adalah angka pajak atau tingkat pajak marginal itu mengukur berapa banyak pajak tambahan yang Anda harus bayarkan jika Anda mendapatkan pendapatan tambahan $1 lebih tinggi atau 15.000 lebih tinggi misalnya ya. Marginal cost atau biaya marginal itu membagi total cost dengan total jumlah produksinya ya. Total biaya dengan total jumlah produksinya. Berarti kita menghitung total cost-nya dibagi dengan total produksinya, total unitnya ya. Kemudian seorang ahli ekonomi yang bernama Alfred Marshall itu adalah salah satu bapak ilmu ekonomi neoklasik, mendapatkan teorinya itu dengan perilaku dari yang namanya marginal tersebut. Bukannya perilaku rata-rata. Karena kalau perilaku rata-rata kadang-kadang tidak bisa memprediksi yang setelahnya atau di masa depan, tapi kalau perilaku marginal masih bisa ya. Sebagai contoh, misalnya ada sebuah asumsi yang memungkinkan adanya sebuah perusahaan yang sedang meningkatkan profitnya, maka ia akan membuat produksinya itu sehingga terjadi marginal revenue-nya itu sama dengan marginal cost. Artinya apa? Artinya sudah tidak memungkinkan lagi dengan penambahan produksi tersebut tidak akan menambah cost lagi. Dan kemudian ini dikarenakan oleh marginal revenue atau pendapatan marginalnya itu akan melebihi dari marginal cost. Ini perhitungannya agak sedikit rumit ya. Kalau Anda pernah mempelajari pengantar ilmu ekonomi, pasti telah mempelajari ini ya. Jadi pengusaha berpikir seperti itu ya. Mereka akan meningkatkan produksinya hingga marginal revenue-nya itu sama dengan marginal cost-nya ya. Atau apabila marginal cost-nya itu sudah melebihi marginal revenue, maka perusahaan tersebut harus meningkatkan
pendapatannya dengan cara apa? Mengurangi produksinya. Seperti itu ya. Ketika marginal cost-nya itu melebihi marginal revenue, maka justru tidak boleh menambah produksi, tapi justru harus menurunkan produksi. Karena kalau ditambah produksinya lagi berarti biaya produksinya akan melebihi marginalnya. Ya. Oke, kita lanjutkan dengan market capitalization. Market capitalization itu adalah ukuran dari nilai perusahaan itu secara total. Ya. Dengan kenapa kok ada pengukuran seperti ini? Ini dimaksudkan ketika ada sebuah perusahaan ingin membeli perusahaan lain ya atau mengakuisisi, maka harus menghitung kapitalisasi dari kapitalisasi pasar dari perusahaan tersebut. Biasanya kapitalisasi pasar atau nilai pasar dari perusahaan tersebut dihitung dengan nilai saham perusahaan tersebut, yaitu harga price atau harga dari saham tersebut itu dikalikan ya, harga saham tersebut dikalikan dengan jumlah dari saham yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut, itu adalah nilai kapitalisasi. Ya. Itu harga saham dikalikan dengan jumlah saham. Misalnya harga sahamnya misalnya 100.000 ya. 100.000 rupiah. Mereka mengeluarkan 10 juta lembar saham. Ya. Misalnya aja ya. 10 juta. Berarti kan kapitalisasinya kita tinggal hitung saja. Nolnya ada berapa ini? Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nolnya ada 12. Wah, banyak sekali ya. Ya, 6 tambah 6 berarti ya, 1 triliun nilai perusahaan tersebutnya. Oke, selanjutnya market failure atau kegagalan pasar. Ya. Kegagalan pasar itu terjadi ketika kuantitas sebuah produk yang diminta oleh konsumen itu tidak sama dengan kuantitas yang disediakan oleh produsen atau supplier. Ini berarti kegagalan pasar itu terjadi apabila terjadi kurva permintaan dan penawaran yang tidak ketemu ya. Di sini para ahli ekonomi banyak mengidentifikasi hal-hal yang menyebabkannya, yaitu salah satunya ada 4 ya. Pertama, adanya penyalahgunaan market power. Ya. Market power itu berarti kekuatan pasar. Biasanya yang memiliki kekuatan pasar itu adalah perusahaan-perusahaan yang memiliki kemampuan untuk memonopoli. Ya. Adanya penyalahgunaan monopoli ya berarti ya. Kemudian nomor 2 adanya eksternalitas. Kita sudah mempelajari yang namanya eksternalitas itu ada yang positif, ada yang negatif. Berarti di sini yang menjadi sebab kegagalan pasar itu adalah eksternalitas yang negatif. Misalnya saja polusi. Kalau eksternalitas yang positif itu misalnya saja kita sudah mempelajari yaitu lebah ya, lebah di sebuah area pertanian itu akan menguntungkan petani lain. Di sini kalau eksternalitas itu positif itu harus malah dikasih subsidi. Sedangkan kalau eksternalitasnya itu negatif maka harus dikasih pajak ya, pajak polusi misalnya. Kemudian nomor 3, adanya barang umum. Barang umum artinya memang harus terjadi kegagalan pasar. Maka adanya barang umum itu harus disediakan oleh pemerintah. Yaitu misalnya apa? Pertahanan nasional. Bayangkan ya, apabila sebuah negara tidak punya tentara atau tidak punya pertahanan nasional, maka setiap orang itu harus membayar pertahanan diri sendiri masing-masing. Dan itu artinya terjadi kegagalan pasar. Tapi daripada terjadi kegagalan pasar negaranya kacau, lebih baik berarti pertahanan nasional diambil alih oleh sebuah negara sekalian. Jadi kita harus bersyukur terhadap keamanan juga ya, karena keamanan itu sebenarnya sebuah ongkos, ya, sebuah ongkos di mana kita tidak bisa menyediakan keamanan bagi diri kita sendiri dan kita serahkan keamanan nasional itu kepada negara, yaitu dengan adanya tentara. Ya, itu adalah barang umum. Ya, tentara itu adalah barang umum kalau menurut ilmu ekonomi yang menyebabkan kegagalan pasar. Tapi kegagalan pasar di sini memang diperlukan, ya, diperlukan oleh semua orang. Nomor 4,
Terjadi kegagalan pasar itu ketika terjadi informasi yang tidak lengkap atau informasi yang tidak simetris atau terjadi ketidakpastian. Kita sudah mempelajari yang namanya informasi tidak simetris itu berarti informasi yang tidak lengkap antara satu orang dengan orang lain. Misalnya si A mendapatkan informasi lebih cepat daripada si B atau mendapatkan informasi si A ini lebih akurat, lebih lengkap daripada si B. Maka ini terjadi informasi asimetris. Itu terjadi kegagalan pasar. Dan kegagalan pasar ini menjadi sebab adanya perantara ya. Perantara itu kan berarti orang yang memiliki informasi, sedangkan pembeli dan penjual itu berarti orang yang kurang memiliki informasi. Jadi semakin simetris suatu informasi atau semakin bebas suatu informasi, berarti akan mengurangi para maklar atau mengurangi para perantara. Sebuah kegagalan pasar yang disebabkan oleh market power atau monopoli itu paling baik ditanggulangi dengan adanya kebijakan anti monopoli atau antitrust. Adanya eksternalitas itu bisa ditanggulangi, bisa diberi solusi dengan adanya regulasi atau peraturan atau sebuah pajak atau sebuah subsidi. Ya, pajak itu berarti kalau eksternalitas apa tadi? Ya, pajak itu kalau eksternalitas negatif. Subsidi kalau eksternalitas yang positifnya. Kemudian market forces. Di sini kita akan membahas market forces. Ini adalah ketika ada interaksi antara supply dan demand atau penawaran dan permintaan, adanya interaksi penawaran dan permintaan yang membentuk sebuah ekonomi pasar. Ya, ini sebuah jadi kalau kita terjemahkan market force itu adalah daya pasar. Daya pasar itu ditentukan oleh penjual dan pembeli. Jadi kita bayangkan pasar itu cuma ada dua pihak ini ya. Misalnya kita membayangkan pasar komoditas emas misalnya. Kita tidak membicarakan komoditas emas berupa kalung ya, kita membicarakan komoditas emas yaitu emas batangan. Jadi di sini emas itu harganya bisa naik, bisa turun. Ya. Itu kita jangan bayangkan ada yang sengaja menaikkan atau ada sengaja yang menurunkan. Kita membayangkan bahwa di sini ada dua jenis orang di dalam pasar emas, yaitu orang yang membeli dan orang yang menjual. Kalau orang yang membeli itu berarti akan menaikkan harga emas. Orang yang menjual emas itu berarti akan menurunkan harga emas. Ketika semakin banyak para pembeli emas, maka harga emas akan naik karena demand-nya tinggi. Berarti kalau demand-nya tinggi, lebih besar daripada supply, maka harga juga akan naik ya. Ketika demand itu kurang dari supply, permintaan itu kurang dari penawaran, maka price akan turun. Atau kalau memakai metode buyer dan seller, semakin banyak pembeli, maka harga akan naik. Semakin banyak penjual, maka harga akan turun. Ini adalah yang disebut dengan daya pasar. Selanjutnya kita bahas market power atau kekuatan pasar. Ya. Kekuatan pasar itu adalah kemampuan dari perusahaan untuk mengubah harga pasaran dari barang atau jasa. Sebuah perusahaan dengan kekuatan pasar bisa menaikkan harga tanpa kehilangan konsumennya. Ini berarti kan di sini terjadi sebuah monopoli. Ya. Sebenarnya sebuah pasar yang baik itu tidak ada monopoli, tapi kenyataannya kan tidak mungkin seperti itu ya. Misalnya apa? Misalnya sebuah negara yang perlu menyediakan listrik untuk warganya, mau tidak mau karena investasi listrik itu mahal ya dan hanya bisa dikelola oleh negara, maka yang menjadi pengelola atau yang menjadi produsen listrik di negara tersebut biasanya adalah sebuah BUMN. Misalnya saja di Indonesia itu adalah PLN. Ya. Dulu juga sama, ketika masih ada telepon kabel dan jaringan telepon kabel yang bisa menyediakan itu hanya pemerintah, maka terjadi monopoli juga, yaitu adanya Telkom ya. Tapi kemudian setelah ada apa namanya seluler, maka Telkom tidak bisa mendominasi lagi. Nah, ketika BUMN tidak bisa mendominasi lagi, maka market power-nya sudah hilang. Atau kekuatan pasarnya itu untuk menentukan harganya sudah hilang. Karena sudah tidak ada monopoli. Ada Indosat, ada apa istilahnya, Tri.
ada XL, ada Smartfren, ada macam-macam ya. Dan itu akan mengakibatkan persaingan, dan terjadinya persaingan juga akan membuat pasar menjadi efisien, sehingga tidak ada market power lagi di situ. Marshall Plan atau rencana Marshall itu adalah sebuah rencana 4 tahun atau program 4 tahun yang direncanakan atau diajukan oleh sekretaris negara, yaitu George Marshall pada bulan Juni tahun 1947. Dimaksudkan untuk membantu 17 negara Eropa dan negara Eropa Barat dan negara Eropa Selatan ya, setelah terjadi Perang Dunia Kedua. Jadi ketika Perang Dunia Kedua selesai, maka negara-negara Eropa itu hancur, dan yang membantu itu adalah Amerika Serikat ya. Dan itulah cikal bakal dari berdirinya NATO atau National Atlantic Treaty Organization atau organisasi pertahanan Atlantik Utara ya, atau di Eropa. Ini adalah salah satu atau mungkin satu-satunya bantuan internasional yang paling berhasil. Karena hanya dalam beberapa tahun, negara-negara yang tadinya hancur akibat perang, tiba-tiba bisa menjadi negara maju lagi. Ya karena memang mereka sebelumnya sudah menguasai teknologi ya, sehingga ketika dibantu Amerika Serikat, mereka bisa cepat bangkitnya. Tapi bantuan Amerika itu sendiri, ya, bantuan Amerika berupa Marshall Plan kepada negara-negara Eropa tersebut, itu tidak serta-merta istilahnya tidak ada syaratnya, ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya bahwa negara-negara yang diberi bantuan oleh Amerika tersebut harus membeli barang-barang atau alat-alat untuk pembangunan negaranya itu dari Amerika. Sehingga menurut perhitungan ekonomi, bahkan bantuan dari menurut Marshall Plan ini, itu dampaknya bagi ekonomi Amerika itu lebih tinggi daripada bantuan yang diberikan. Jadi mereka memberikan bantuan 13 miliar dolar ya, 13 miliar dolar, retur atau kembalinya ke Amerika Serikat berupa pembelian barang-barang dari Amerika Serikat untuk membangun Eropa, itu jauh lebih tinggi daripada bantuan yang diberikan. Sehingga Amerika untung, Eropa juga untung. Itulah sebabnya ya. Kemudian berdasarkan itu, maka bantuan Marshall itu menjadi cikal bakal juga dari NATO, juga cikal bakal dari OECD atau Perkumpulan Negara-Negara Maju. Ya. Pada masa sekarang, mereka juga mencoba untuk memberikan bantuan yang sama terhadap Irak tahun 2003, tapi ternyata tidak berhasil ya. Artinya negara Irak tidak tiba-tiba menjadi negara maju, tidak sama seperti negara-negara Eropa yang baru dibantu kemudian maju. Karena negara-negara Eropa itu sudah terlebih dulu menjadi negara industri sebelum terjadi perang, ya, sehingga untuk kembali ke negara industri lagi itu lebih mudah, seperti itu ya. Nah, karena mereka juga sudah memiliki teknologinya. Alfred Marshall itu adalah seorang ahli ekonomi dari negara Inggris yang mengembangkan beberapa konsep ekonomi mikro yang paling penting. Di antara yang paling terkenal dari teori-teorinya Alfred Marshall ini adalah pentingnya biaya. Ya. Sebelumnya, beliau juga membantu dalam bidang penentuan supply dan demand. Ya. Beliau menyatakan dalam ilmu ekonomi mikro tersebut bahwa yang membentuk harga suatu produk atau jasa itu bukan tenaga kerja saja, tapi dipengaruhi oleh supply and demand. Ya. Contohnya, misalnya beras, ya. Beras dan intan. Harga misalnya untuk memproduksi beras dan harga untuk memproduksi intan, ongkos tenaga kerja maksudnya ya, itu misalnya sama ya. Jadi seorang yang bekerja di tambang intan, kemudian seseorang yang bekerja sebagai buruh tani itu mendapatkan upah yang sama, tapi harga produknya ini sendiri beda, beras dan intan. 1 kilo, jangan 1 kilo ya, 1 on beras jauh beda harganya dengan satu on intan, jauh beda harganya.
Yang menentukan harganya itu ternyata bukan tenaga kerja, seperti dinyatakan oleh teori ekonomi klasik. Tapi yang membedakan harganya adalah penawaran dan permintaan. Semakin banyak orang yang menawar, maka semakin banyak orang yang mau membeli ya, berarti harganya makin tinggi. Semakin sedikit orang yang menawar, maka akan semakin turun harganya. Seperti itu ya. Ya, itu dari Alfred Marshall. Sekarang Karl Marx. Karl Marx itu adalah salah satu ahli ekonomi yang paling banyak diikuti, salah satu loh ya, dan juga yang paling banyak disalah mengerti. Ya. Beliau adalah kelahiran Jerman sebenarnya, tapi banyak melahirkan karyanya di Inggris karena kondisi buruh di Inggris pada waktu Karl Marx hidup itu sangat memprihatinkan, sehingga sampai terlahir buku-bukunya yaitu Das Kapital. Das Kapital ini ditulis atas sponsor Frederick Engels. Saya tidak tahu cara bacanya ya. Frederick Engels kita aja cara bacanya. Sebenarnya begini, Frederick Engels itu justru bukan seorang sosialis. Frederick Engels itu adalah seorang kapitalis, ya. Frederick ini memiliki pabrik-pabrik pemintalan benang di Inggris dan kemudian beliau itu justru membantu ekonomi dari Marx ya, membantu ekonomi Marx itu sendiri sehingga Karl Marx ini bisa menelurkan atau menghasilkan karya-karya bukunya semacam Das Kapital yang terbit dalam 4 volume besar. Kemudian asumsi-asumsi ekonominya itu berdasarkan sebenarnya dari ekonomi klasik ya. Tapi konklusi atau kesimpulan-kesimpulan yang didapat oleh Karl Marx itu sangat jauh berbeda ya. Beliau itu juga yang kemudian sering diikuti banyak orang untuk menentang pemerintahan ya. Sebenarnya Marx sendiri itu tidak seluruhnya itu anti kapitalisme ya. Bahkan dia pernah memuji para kapitalis yang dikatakannya itu menyelamatkan banyak orang dari pekerjaan-pekerjaan di ladang atau di pekerjaan-pekerjaan yang bergaji sangat rendah saja ya. Dan kemudian beliau juga menyatakan bahwa terjadinya kapitalisme akan mengakibatkan turunnya permintaan. Turunnya permintaan. Karena kenapa? Menurut Marx itu kalau turun permintaan itu karena barang yang terlalu tinggi, produknya itu naik, saking banyaknya produk maka permintaan akan turun ya, demand-nya. Supply-nya naik, demand-nya akan turun. Menurut teorinya Marx. Sehingga ketika terjadi permintaan yang turun, maka akan terjadi pemusatan ekonomi dan kekayaan di beberapa tangan atau di beberapa orang saja. Sehingga ketika permintaan turun maka para kapitalis juga akan mengurangi tenaga kerja, kata Marx ya. Sehingga ketika pengurangan tenaga kerja, maka tenaga kerja tersebut akan rise up, akan memberontak. Sehingga terjadi, menurut prediksinya Karl Marx, akan terjadi kediktatoran kaum proletar. Proletar itu maksudnya kaum buruh ya. Dan kemudian pada gilirannya juga akan menggusur peran serta suatu negara. Teorinya Marx. Dan Marx ini banyak dipakai oleh negara-negara sosialis. Contohnya adalah dulu Soviet ya. Juga apa istilahnya? China. Jadi kalau di ideologi ekonomi dunia yang paling terkenal itu kapitalis ya versus dengan sosialis. Ya. Nah, sosialis ini salah satu yang mengikuti dari Karl Marx. Sebenarnya kalau menurut perkembangan di masa sekarang ternyata sosialis ini sebenarnya tidak jalan ya karena sosialisme ini cenderung menuju pada command state, menuju pada pemusatan ekonomi, keputusan ekonomi di tangan negara ya, command ekonomi. Ya. Sehingga kalau terjadi suatu pemusatan keputusan ekonomi di tangan negara, maka akan mengurangi efisiensi. Kalau mengurangi efisiensi, maka tidak terjadi supply dan demand yang wajar, yang bisa terjadi, yang bisa mengakibatkan tingginya pertumbuhan ekonomi. Karena itu yang tinggi pertumbuhan ekonominya itu justru kapitalis. Kalau di negara-negara yang
murni sosialis, pertumbuhan ekonominya pasti stagnan karena tidak efektif, tidak efisien ekonominya ya. Sehingga sekarang yang menang itu sebenarnya kapitalis. Sosialis itu tidak menang, sudah jauh. Kalau ada pertanyaan, kenapa kok bisa China itu bisa maju, bisa meningkat ekonominya, itu karena China itu tidak murni sosialis, tidak murni komen ekonomi ya. Mereka juga sebenarnya membuka, bahkan bukan hanya membuka, mendorong terjadinya entrepreneur atau pengusaha-pengusaha di negara China tersebut ya. Sehingga meskipun negaranya itu sebenarnya negara komunis, negara sosialis, tapi dalam kenyataannya mereka menggabungkan antara sosialisme dan kapitalisme negara China tersebut ya. Oke. Mean reversion atau pembalikan ke arah rata-rata itu adalah kecenderungan sebuah observasi yang berurutan dari variabel acak itu akan mendekati ke rata-ratanya daripada observasi yang ada sekarang. Sebagai contoh, misalnya Anda menghitung rata-rata pertumbuhan uh, inflasi ya, inflasi di sebuah daerah, misalnya pada rata-rata inflasinya itu adalah 5. Kemudian pada bulan November ini, rata-rata inflasinya itu adalah 7. Ya. Karena sebelumnya itu 5, dan sekarang pada bulan November ini adalah 7, ini ada kecenderungan, ada mean reversion. Pada bulan Desembernya, diprediksi itu biasanya inflasinya itu akan kembali ke rata-rata semula, yaitu ke mendekati 5, yaitu berarti kira-kira Desembernya dia akan ke angka 6 atau ke angka 8. Ya, pastinya lebih dekat ke 6 ya. Berarti kira-kira Desember inflasinya akan menjadi ke 6. Misalnya ini 5%, 7%, dan 6%. Itu adalah mean reversion. Kemudian medium term. Term itu adalah jangka waktu ya. Medium term itu berarti jangka waktu menengah. Seperti kita ketahui bahwa pembangunan di Indonesia yang ada setiap kabinet itu adalah 5 tahun. Itu kalau 5 tahun itu adalah rencana pembangunan jangka pendek ya. RPJM ya. RPJP, rencana pembangunan jangka pendek. P itu bisa panjang bisa pendek. Kalau panjang itu yang 25 tahun ya. Kalau yang pendek itu 5 tahun. Kalau menengah itu saya agak lupa, 10 tahun sebenarnya ya. Kalau rencana pembangunan jangka menengah RPJM itu sekitar 10 tahun ya. Kalau jangka panjangnya 25 tahun, jangka menengahnya 10 tahun, jangka pendeknya 5 tahun gitu ya. Kemudian menu cost. Dalam ilmu ekonomi, biaya menu ya, menu cost itu adalah biaya menu, itu adalah biaya dari perusahaan itu untuk mengupdate menu, untuk mengupdate daftar harga atau mengupdate brosur dan materi-materi lain ketika harganya itu berubah. Jadi misalnya sebuah restoran punya menu ya, misalnya satu porsi sop buntut itu 27.000 misalnya ya, misalnya saja loh ya. Kemudian karena terjadi inflasi, restoran tersebut menaikkan biaya atau harga sop buntutnya itu menjadi 30.000. Maka mereka harus mengupdate atau merevisi menu-menu yang ada di restoran tersebut, brosur-brosurnya dan lain sebagainya, dan itu disebut menu cost. Kemudian kita lanjutkan bahwa dengan adanya internet bisa mengurangi biaya menu tersebutnya. Karena orang bisa melihat perbedaan biayanya langsung secara on time atau secara real time di internetnya. Merkantilisme ini adalah sistem ekonomi yang dipakai di selama abad 16 dan sampai 18 di negara-negara Eropa terutama. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kekayaan nasional dengan cara meninggikan tarif masuk dan untuk mengurangi impor serta memperbanyak ekspor. Jadi saya ulangi, merkantilisme itu berarti mengurangi impor, memperbanyak ekspor. Cara mengurangi impor bagaimana? Dengan cara meninggikan pajak masuk, biaya masuk ya. Itu adalah merkantilisme ya. Seorang ahli merkantilis yang paling awal itu adalah John Law. John Law menyatakan sebagai seorang Skotlandia menyatakan bahwa kekayaan negara itu ditentukan oleh
jumlah logam mulia yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi semakin banyak emas yang dimiliki oleh suatu negara, berarti semakin kaya negara itu. Itu kata John Law. Dan kemudian ini jadi untuk menaikkan jumlah logam emas di dalam negara tersebut, ya memakai merkantilisme tersebut, membatasi produk yang masuk ke negara tersebut, tapi memperbanyak produk yang diekspor. Seperti itu ya. Kemudian Adam Smith dan David Hume. Adam Smith itu ahli ekonomi Skotlandia. David Hume itu kalau tidak salah itu dari Inggris ya. Itu menyatakan bahwa berlainan dengan John Law ya, menyatakan bahwa kekayaan negara itu tidak berasal dari logam mulia atau emas, tapi dari stok sumber daya produktifnya. Contohnya apa? Tanah, contohnya apa? Tenaga kerja, modal, dan lain sebagainya. Itu adalah sumber kekayaan negara, bukannya emas. Kata Adam Smith dan David Hume. Ada dua pendapat di sini ya. Tapi kalau zaman sekarang yang memakai pendapat John Law sudah hampir tidak ada ya. Sekarang negara-negara dan para ahli ekonomi memakai teorinya Adam Smith serta David Hume yang menyatakan bahwa meskipun tidak memiliki banyak emas, sebuah negara itu masih bisa kaya karena mereka memiliki comparative advantage atau keunggulan komparatif ya, di mana mereka bisa menspesialisasikan diri di dalam suatu produk atau jasa itu yang kemudian bisa bersaing dengan negara-negara lain. Itulah sebabnya bisa terjadi perdagangan antar negara dan bisa terjadi free trade atau perdagangan bebas antar negara tersebut karena adanya comparative advantage. Dan ini terbukti masa sekarang. Misalnya saja Indonesia. Indonesia tidak bisa memproduksi misalnya teknologi tinggi, tapi kita bisa mengekspor produk komoditi atau produk setengah jadi. Ya. Misalnya kita bisa mengekspor logam dan lain sebagainya. Tapi untuk mengekspor misalnya barang-barang yang berteknologi tinggi seperti chip komputer, seperti mobil, itu kita tidak. Ya. Berarti kita punya keunggulan komparatif di bidang sumber daya alam. Sedangkan misalnya negara Jepang, itu mereka tidak memiliki sumber daya alam, tapi mereka punya keunggulan komparatif di bidang teknologi. Sehingga masing-masing negara itu bisa saling berjual beli.